Hai, aku mau ke Sentrum. Cuma ini sebenarnya masih gerimis sih. But I'll do it like local. Karena orang sini uh, tidak takut pada hujan. So I'll still go. Yang penting pakai jas hujan. Of course. Oke. Kenapa aku harus pergi? Karena aku mau nyari stamps atau perangko buat ngirim postcard karena bener-bener udah lumayan lama ya dari seharusnya aku kirim. Cuma emang belum sempet ngirimnya karena perlu perangko juga. Terus aku cari di supermarket yang deket sini ternyata nggak jual. Jadi aku mau cari yang di Sentrum dijual apa enggak. Oke. Ternyata hujannya menderas. Jadi aku tunggu hujannya reda dulu. Nah, terus aku pikir sembari menunggu lebih baik aku sambil nulis aja, nulis di postcard ini. Jadi ini aku juga baru beli waktu itu kapan ya? Ini aku beli postcardnya buat aku kirim di Amsterdam waktu itu. Nih. Jadi aku pilih gambar-gambar yang kayak ikonik banget gitu, ikonik Belanda, ikonik Amsterdam. Nih, gambar sepeda. Terus, oke. Jadi aku bakal tulis-tulisin, terus nanti aku ke Sentrumnya sekalian beli stemnya, terus sekalian kirim juga. Kan, gitu kan. Sekarang aku mau tulis dulu. Oke. Aku agak lupa, tapi sekarang aku udah inget kok. Jadi aku bingung nulisnya gimana. Jadi kayaknya ini adalah si alamat tujuannya, kayak nama penerima dan alamatnya. Terus di sini deh message-nya. Terus ntar di sini ada untuk nempel si stamps-nya. Oke. Waktu itu ini aku tulis nama-namanya dan alamatnya dulu. Gak kerasa ternyata sudah sejam lebih aku nulis. Ternyata tidak sebentar ya, itu udah sampai mau gelap. Ini udah mau jam 4 sore. Tadi tuh aku dari jam berapa ya? Kayaknya tadi aku dari jam 2-an deh. Ini aku udah tulis. Set. Jangan, nggak bisa tunjukin karena ada alamatnya. Tapi ini misalnya kayak ada pesan-pesan gitu, aku tulis di sini. Masih ada 3 lagi. Oke. Terus aku lihat sebenarnya tempat yang aku buat ngirim itu tutupnya jam 5. Nggak tahu sempet nggak ya. We'll see. Kalau misalnya ternyata nggak keburu, berarti aku baru bisa ngirimnya hari Senin. Karena dia hari Minggunya tutup. Hihi.
Akhirnya selesai juga aku nulis postcardnya semuanya. Jadi aku juga perlu konfirmasi ke beberapa penerimanya terkait alamatnya, jadi itu juga takes time lumayan. Terus I got everything. Terus aku pikir tadi kan sebenarnya masih sempet kalau mau go harusnya. Nah tapi nih hujannya itu sekarang menderas lagi. Jadi kayaknya emang semesta tidak mengizinkan aku untuk mengirim hari ini. Jadi kayaknya emang yaudah deh, Senin aja bakal aku kirim semuanya. Set. Dan akhirnya aku baru sempat ke sentrum buat ngirim postcardnya. Setelah aku baca-baca, ternyata bisa dibawa ke Brunei. Di situ tuh kita bisa beli perangkonya atau kayak bisa mereka yang kirimin. Ini tempatnya Brunei. Oh, dia juga jual banyak kartu-kartu. Ini postcard juga. Kayaknya di depan sih, karena yang di belakang sini itu banyakan stationery. Hello, do you have stamps to send postcards? Ja, dan draait Arno morgen. Or can I send it here? Hier, je kan bij het. Sure. Yes, of course. Doe je voorzichtig. You need it. Yeah, but I also already bring the postcard that is ready to be sent. Okay. So I don't know. This is my first time sending postcards. So I wanted to send them out. Okay. No, thank you. That's where the Om ga eerst even eten. Ja. Ja, maar ik heb hem even op afspraak met die gegeven.
Dia udah siap nih kayak terus. Selesai. Okay, that was easy. Oh my god, ingus-ingusan. Tapi panas karena habis sepedaan. Terus pakai jaket tebal jadi panas, tapi dingin. Do I need something here? No, right? Oke, sekarang saatnya kembali pulang. Oh, aku nggak tahu berapa lama kartu posnya bakal nyampe. Kayaknya kalau internasional mungkin bisa sampai 3 minggu, sebulan, maybe. Tapi semoga semuanya sampai ya di tujuan. So, I want to do a study vlog because it's now study week. It's Monday, then I will have exams next week. I will have 2 exams. And okay, I will study, of course, this whole week, and I will make the vlog as well. I don't know, I'm starting to feel a bit sick, like my throat feels sore, probably because I've been staying so late this past few weeks. Actually, I need to fix my sleeping schedule, obviously. Yeah, so this is the first day, and I will go through some slides now for the first course, which is research methodology. And what else? Yeah, maybe only that for tonight. And tomorrow I will have a full day. Maybe I will do for the other course, because I still have assignment, which is the reflection paper that is due this Friday. I don't know, I'll see. Okay. Ini udah day 3 study week. So far masih jauh sih. So far belum far-far banget. Ini aku udah buat checklist nih buat 2 courses yang aku pelajarin. Ini untuk yang research methodology, ini untuk yang quality and governance. Ini untuk yang research methodology. Aku mulai dari 6, 7. Ini aku baru kelarin 8. Terus baru ngerjain kuisnya. Cuma ternyata aku belum terlalu memahami banget ya ternyata, karena hasilnya tuh masih kayak 6 ya, 6 gitu hasil kuisnya. Jadi sebelum move on ke deck selanjutnya, aku berdalam lagi sih, belajar lagi. Nah, terus aku tuh kan jadi pernah ada yang nanyain di komen gimana sih aku belajar, apakah aku pakai ChatGPT, karena kan banyak yang dipelajari kan. Yes, aku pakai ChatGPT. Aku pakai AI juga. Ya, aku pakai AI, tapi itu aku pakainya mostly untuk ngebantuin apa ya. Kalau misalnya aku nggak ngerti sama satu paragraf, satu kalimat gitu, aku kayak nanya gitu, ini maksudnya apa, help me to understand this gitu. Karena dengan begitu itu bisa dijelasin dengan bahasa yang lebih sederhana. Terus yang kedua, biasanya ini aku pakai buat kayak sparring partner gitu. Jadi misalnya aku udah belajar nih gitu kan, udah belajar materinya apa, terus aku minta dia untuk bikinin aku kayak quiz atau exam atau kayak test my understanding gitu kan. Jadi dia kayak bikinin question gitu, terus aku bisa jawab. Selama ini gitu sih yang lumayan ngebantuin.
Sama misalnya kalau lagi pengen baca paper gitu kan, jadi bisa aku upload papernya, terus aku minta dia bikinin pertanyaan atau kuis yang harus aku jawab. Jadi aku baca papernya itu tuh udah dengan purpose gitu ya, dengan purpose untuk menjawab si pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Dan itu much more efektif belajar dibanding kalau misalnya aku langsung baca doang gitu. Biasanya kayak oke, baca sekilas dan mungkin nggak akan nempel. Cuma ketika kalau kayak harus ngejawab sesuatu itu biasanya akan lebih nempel lah gitu. Terus apa ya? Ya gitu deh, aku belajar bikin notes, terus ngerjain kuis. Sama aku akhirnya beneran sakit. Cuman udah agak enakan sih. Tapi kemarin tuh lumayan lumayan berat gitu ya. Ini makanya masih agak bindeng, cuma udah lumayan banget. Lumayan banget. Oke, itu untuk hari ketiga. See you besok. Day 4 belajar. Ini udah masuk day 5 sih, soalnya udah jam 12:30 malam. Seharian, aku tadi tuh ngerjain assignment reflection paper. Sebenarnya deadline-nya besok hari ini alias tengah malam hari ini. Cuma aku kayak pengen kelarin secepat mungkin. Makanya aku kelarin tadi, baru selesai kayak sore gitu. Sore udah hampir malam sih. Terus ya udah setelahnya baru aku belajar lagi, lanjutin buat yang research methodology. I'm going quite slow karena tiap slide-nya itu emang perlu waktu banget buat dipahami gitu. Nggak bisa yang kayak cepet. Jadi I'm taking my time very slowly. Terus aku juga sambil belajar, sambil bikin notes. Jadi sebenarnya pas selama ini, pas lagi kuliah gitu, aku catat kalau lagi tutorial gitu, misalnya dosennya ngomong apa, tuh aku catatnya di laptop gitu kan, kayak ngetik gitu, supaya karena emang lebih cepet nyatet ngetik. Nah, cuma memang ternyata nggak gitu nempel di aku. Jadi aku sekarang belajarnya itu akhirnya lebih bisa ngerti ketika bikin catatannya kayak aku tulis beneran gitu loh. Nah, jadi terus kalau misalnya kayak cuma dibaca doang, terus kayak nggak dicatat, aku tuh pasti bakal ngantuk banget. Karena kan literally dia cuma nggak ngapa-ngapain kan, kayak nggak ada aktivitas fisiknya gitu. Tapi cuma ngeliat doang, itu pasti ngantuk. Tapi ketika aku kayak sambil bikin notes dengan actually nulis tangan gitu, aku bisa bertahan berjam-jam buat mempelajari materinya gitu. Nah terus tadi pas aku lagi istirahat makan malam, bisa aku suka sambil nonton YouTube juga kan. Terus tadi pas banget ada video yang ngomongin tentang the power of handwriting gitu. Jadi ini dia adalah dokter yang udah meneliti efek menulis tangan gitu, di compare sama kalau kita typing atau mengetik. Terus jadi kayaknya kayak control group studies gitu. Jadi ada sampel dia, misalnya itu ada orang atau ada anak-anak gitu tuh yang dipasangin kayak alat di kepalanya gitu yang bisa nge-scan aktivitas otak gitu kan. Nah terus ada grup yang disuruh nulis, ada grup yang disuruh ngetik tapi pakai satu jari gitu. Nah jadi katanya dia pokoknya dari hasil penelitian itu anak-anak yang menulis, orang-orang yang menulis itu intinya aktivitas di otaknya itu lebih aktif. Jadi lebih kayak bener-bener engage gitu. Karena kayak beneran ada pembedanya kalau kita mau nulis A, B, C, D gitu kan. Misalnya kan nulis tiap abjad atau apapun itu ada bedanya kan. Jadi nulis A itu tidak sama dengan nulis B misalnya.
Sedangkan kalau kita ngetik apapun itu literally sama kayak cuma ngetik gitu kan, kayak ngetik doang. Jadi itu akhirnya aktivitas di otaknya tidak seaktif itu. Menurut aku make sense sih, make sense. Jadi aku sama ini ya gitu juga makanya ya. Jadi aku ngetik, making notes ngetik itu kalau beneran pengen mau lebih cepat. Tapi kalau mau memahami, aku better nulis pakai tangan. Oke, itu dulu update-nya.